Pembelajaran IPA Biologi. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 3, perkembangbiakan vegetatif alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Gimana? Oh ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai untuk pembelajaran, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Saya langsung mati. Mati gitarnya juga. Muhammad Nova Rizki, Present. Alan Sabian Hadi, Muhammad Aldi Firmansyah, Present. Ahmad Fikri Haikal, Reza Nila Cantika, Intan Nur Aini, Hadir. Niza Maulidia, Tri Insia Rahmadani. Nah, setelah Ibu absen, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal apa enggak lagu Garuda Pancasila? Nah, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang masih semangat atau belum? Masih. Semangat atau semangat kok loyo? Tadi udah mandi apa belum? Udah. Udah mandi atau belum? Udah.
Jadi kalau sebelum masuk sekolah harus mandi terlebih dahulu. Sekarang kita memulai pembelajaran. Pembelajarannya yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang apa? Tentang tumbuhan. Tema 4. Nah, kalian tahu nggak tumbuhan itu apa? Ayo, siapa yang tahu tumbuhan? Tumbuhan. Makhluk hidup. Nah, tumbuhan adalah sebagian dari makhluk hidup. Yang mana kita sekarang pembelajarannya yaitu tentang makhluk hidup, perkembangbiakan vegetatif dan manfaatnya. Kalian tahu tidak perkembangan vegetatif itu perkembangan yang seperti apa? Nah, jadi perkembangan vegetatif itu yaitu perkembangbiakan merupakan salah satu perkembangbiakan yang tidak kawin. Kan biasanya kalau misalnya tumbuhan ada yang kawin ataupun ada yang tidak kawin. Di sini Ibu mau tanya dulu, udah tahu apa belum perkembangan vegetatif itu? Ayo, Intan tahu? Perkembangan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara alami, yaitu atau perkembangan vegetatif itu perkembangan tidak kawin, begitu. Perkembangan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Begitu contohnya seperti spora, tunas, terus akar tunggal, terus umbi-umbian, umbi lapis, umbi batang, dan geragi, begitu. Di sini Ibu mempunyai gambar mengenai perkembangbiakan secara vegetatif serta manfaatnya. Tahu apa enggak perkembangbiakan vegetatif? Apa? Nah, ya itu dinamakan sebagian dari perkembangbiakan vegetatif secara alami, begitu ya. Nah, sekarang perkembangan vegetatif alami yaitu perkembangan secara alami atau perkembangan secara tidak kawin, begitu ya. Yaitu ini Ibu mempunyai gambar-gambar atau penjelasan mengenai perkembangan vegetatif secara alami. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami yaitu spora. Kalian tahu tidak spora itu apa? Ayo, spora apa? Ada yang tahu? Spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah apa yang tadi? Jamur. Ya, jamur. Terus lumut, tumbuhan paku. Nah, di sini adalah tumbuhan apa? Sejenis tumbuhan paku. Yang mana tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk kita tanaman hias adalah suplir. Tahu yang suplir? Tahu? Apa enggak? Nah, di sini pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir atau tanaman paku. Begitu ya, ini gambarnya. Gambar mengenai spora. Kelihatan apa enggak gambarnya? Kelihatan. Ini dinamakan spora adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Setelah itu perkembangbiakan vegetatif
alami. Contohnya umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan, yaitu akar, tinggal atau rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Atau contohnya yang berkembang biak dengan cara seperti ini, seperti wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Itu dinamakan perkembangbiakan vegetatif secara alami mengenai umbi akar. Setelah itu ada umbi lapis. Seperti contohnya bawang. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian kertas, umbi lapis tumbuhan daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar tersebut. Contohnya umbi lapis apa aja? Ayo. Nah, ya benar. Itu dinamakan contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Sekarang ada contoh perkembangbiakan vegetatif mengenai umbi batang. Ayo, siapa tahu umbi batang itu contohnya seperti apa? Umbi batang itu seperti Umbi batang itu contohnya seperti kentang. Itu dinamakan umbi batang. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik atau kuncup yang membentuk mata tunas. Jadi kalau misalnya dia itu kentang itu kan di bawah tanah ya. Kentang itu di bawah tanah. Setelah itu kan ada, kalau misalnya dia tuh udah ke permukaan tanah ada kuncupnya, itu dinamakan umbi batang gitu ya. Atau umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah, ujungnya mengembang menjadi umbi gitu. Jadi buahnya itu ada di bawah tanah begitu ya. Sekarang ada geragi atau stolon. Tahu geragi atau apa? Atau belum tahu geragi? Geragi itu contohnya seperti tumbuhan yang bagaimana? Ada tumbuhan stroberi, terus ada tumbuhan arbei, atau tumbuhan rumput. Itu dinamakan geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang tumbuh secara mendatar bagian permukaan tanah atau perbagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar begitu. Jadi seperti contohnya rumput itu. Halo. Masih semangat? Nah, sekarang contohnya rumput. Rumput itu semisal apa ya? Dia kan di bawah tanah. Nah, di bawah itu dia terdapat akar lagi. Jadi dia tuh agak merambat seperti halnya stroberi begitu ya. Sampai sini paham? Paham atau paham? Paham atau belum paham? Masih semangat? Ayo tepuk semangat dulu, Pak Loyo. Tepuk semangat. Nah, dari yang telah Ibu jelaskan tadi, ini terdapat perkembangbiakan vegetatif secara alami. Daripada kalian terus mendengarkan Ibu menjelaskan, kita sekarang menganalisis atau mengetahui apakah itu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Bagian kelompok ya. Ayo. Berhitung dulu, berhitung dari sekarang. Ayo. Mulai dari sini. 2 1 2 Nah, ayo kumpul yang 2 2, yang 1 1.
Dua. Yuk. Ada program pas. Ayo cepet. Namu. Saji. Nah, sebelum kalian mengerjakan, di sini coba diperhatiin itu apa lembar kerjanya. Ada gambar-gambar ini. Nah, di situ ada pertanyaan. Apakah isi gambar 1? Ini gambar 1. Halo. Hai. Halo. Nah, ini gambar 1. Lihat ayo, anunya tuh. Itunya dibuka. Iya, ada Bapak. Gambarnya dibuka. Ini gambar 1. Ya. Ini gambar 2. Ya. Ini gambar 2. Halo. Ini gambar 2. Ini gambar 3. Ini gambar jagung, ini gambar terong, dan ini gambar apa ini? Gambar apa ayo? Gambar orang. Gambar orang makan. Ya benar, itu orang makan. Itu kalian jawab dan kalian analisis mengenai gambar-gambar tersebut ya. Paham? Analisis itu mengetahui, mengamati gambar-gambar ini. Nah, apakah isi gambar 1? Baru kalian tulis. Misal di sini gambar padi. Kenapa padinya kok kuning-kuning ya gitu? Kenapa gitu ya? Terus terong, gambar terong. Kenapa gitu? Paham? Sampai sini paham? Masih semangat? Terus yang nomor 5 sama 6 itu nggak usah dikerjain ya. Sampai nomor 1 sampai nomor 4 aja. Nah, setelah itu ada amatilah gambar berikut ini. Diskusikan bersama kelompokmu bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Nah, di sini ada wortel. Tadi Ibu udah menjelaskan tentang contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami mengenai wortel. Itu nanti kalian jelaskan di lembaran kalian ya. Paham? Semangat? Semangat. Nah, selamat mengerjakan. Ayo kerjakan. Mulai dari sekarang. Jagung dosa. Ini aku. Ini mak ikan. Pak Hina iklan aman drama. Ini dari Adi dari teror dari. Mana nih? Ayo kelompok 2. Udah atau belum? Ayo cepet dikerjain. Oh ya kelompok 1. Berat terornya. Ya ditulis. Itu terongnya tuh gini apa karena gini gitu. Ya pokok dijelasin. Terong itu kenapa? Terus orang-orang yang makan itu kenapa?
maju duluan ke depan. Kelompok 2. Nah, nanti baca yang keras ya jawabannya. Tapi dikumpulkan terlebih dahulu. Udah selesai? Ya, Ibu tunggu, Ibu beri waktu lagi. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Kumpulkan ke depan. Udah. Versinya Pak. Nanti setelah selesai pembelajaran, kalian tetap berkelompok dan Ibu memberikan tugas di rumah masing-masing ya. Jadi besok dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya. Draman. Ini lagi ada nih. Sini coba tuh sini. Kentang. Bani kering. Aman kering. Ngawe ya nih. Penting bapaknya keriting. Iya di tolong. Coret-coretinnya tuh. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Di belakangnya tuh. Aku di bapak nulis. Kelompok 1. Sudah. Dihitung lagi. Mana terus? Ya, kelompok 2. Udah tadi. Ayo dikumpulkan dulu. Ya nanti. Ini. Pak. Ke kantin. Oh nanti. Satu-satu aja. Ini kedua paling pertama. Tidak. Buat dulu ya. Nanti baru setelah ini dikumpulkan semuanya ke depan ya. Kelompok 2 ini udah nulis sendiri-sendiri juga. Belum nulis nama. Iya nanti dikumpulkan semuanya. Ini perwakilan dulu ya. Ya. Ayo, ini kan udah dikumpulkan. Sekarang kelompok berapa yang mau maju ke depan? Wow. Ya udah kelompok 2 dulu. Kelompok 2 semangat. Ayo. Baca dulu yang udah dikerjain itu, yang udah selesai dibaca dulu. Ya, maju ke depan ayo sini. Baca. Sini. Ayo. Ayo dibaca. Ayo dari gambar 1 itu ditunjukkan gambar apa? Terus baca pertanyaan serta jawabannya. Ya. Bentar. Ayo kelompok 1 dengerin teman-temannya yang maju ke depan ini. Halo kelompok 1. Ayo pensilnya ditaruh dulu kelompok 1. Pensilnya ditaruh dulu. Haikal ngadepnya ke sini, ngadep Ibu sini. Ayo kelompok 2 mau membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Ayo. 1, 2, 3. Apakah isi gambar pertama padi yang digambar yaitu padi atau busuk? Apakah isi gambar yang kedua terong yang digambar yaitu busuk atau busak? Apakah isi gambar yang ketiga jagung yang digambar yaitu dimakan oleh manusia jadi jagung itu busak? Apakah isi nomor 4 orang yang digambar yaitu kelaparan gara-gara makanannya pada rusak? Udah benar jawabannya? Benar? Ya benar, tepuk tangan dulu. Jawaban pertama udah dijawab dengan benar sama kelompok 2. Ayo, yang kedua. Ditanam bersama. Diskusikan bersama kelompokmu bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Carilah informasi dari berbagai sumber, yaitu ditanam bersama dengan pagar karena akan bertunas. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya udah benar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya boleh duduk. Kembali ke tempat. Sekarang kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Haikal aja. Ayo Kiki dan teman-temannya ayo maju semuanya. Ini udah dikumpulin. Iko aja Ki. Ya. Ayo maju. Cepat 1. Ayo kelompok 1 maju. Ayo. Pak Kim. Oke Pak Kim. Ini di bawah. Nah, perwakilan aja nggak apa-apa. Sinian. Perwakilan aja ya jangan. Ya, perwakilan nggak apa-apa. Ayo dibaca dulu. Ayo. Ayo duduk. Ayo dulu.
Ayo dibaca dulu. Pertanyaan nomor gambar 1 itu apa? Ayo. Apa ini? Ini gambar 1, ayo dibaca dulu. Bagusin. Ayo nomor 1. Gambarnya apa ayo? Yang satu kau ini. Ayo dibaca jawabannya. Rizoman. Ini kau boleh sama karena ini jangan karena padi cakri. Ya, terus. Kedua. Apa isi gambar 2? Nomor 2 apa? Karena bapak tidak mati. Dan yang pecah. Ya, terus. Karena jagung sudah mati. Terus yang nomor 4. Orang kelaparan dikarenakan tumbuhan sudah mati. Ya, benar. Jawabannya udah benar, tetapi kurang tepat bahwa padi ini menguning. Nomor 1 itu ada kaitannya sama orang kelaparan. Nomor 2 itu ada kaitannya sama orang kelaparan. Jadi gambar 1, 2, 3 ada kaitannya sama orang kelaparan. Yaitu kelompok 2 dengerin dulu penjelasan dari Bu. Ini gambar 1, 2, 3 ini ada kaitannya sama gambar nomor 4 yang mana sumber pencarian dari gambar 1, 2, 3 ini udah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadinya para penghasil ini menjadi kelaparan. Begitu ya. Ayo yang nomor 2, lembar kerja nomor 2. Mana? Dibuka dulu. Ini kan atas ini. Bukan bacakan ya. Diskusikanlah bersama kelompokmu bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Di sini ada gambar wortel. Ayo, apa jawabannya? Jalan nih. Sama berbentuk mirip akar tapi berukuran apa nih ya? Apa nih? Nah, jadi ya. Baku. Ya sudah. Berbuku apa setiap Itu dinamakan undi lapis itu. Berarti jawabannya kurang tepat. Ya sudah, boleh duduk untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ayo, tepuk tangan. Nah, demikianlah tadi. Ayo kelompok 1 sama kelompok 2 perhatiin dulu Hani. Perhatiin dulu, ditaruh, Intan ditaruh. Nah, jadi dari pembahasan tadi mengenai kelompok 1 dan kelompok 2 itu udah benar. Jadi kita akan evaluasi mengenai gambaran-gambaran yang telah dibagikan tadi ya. Jadi di sini ada gambar apa? Padi. Ada gambar padi. Ada gambar terong. Ada gambar jagung dan ada gambar orang kelaparan. Nah, di sini dari perkembangbiakan vegetatif secara alami bahwa padi di sini menggambarkan tanaman padi yang diserang oleh hama. Jadinya padi yang terserang hama menjadi rusak. Alan, bagus dulu tempat duduknya. Duduk. Intan, Hani, perhatiin dulu. Ayo ditaruh dulu. Nah, setelah itu ada terong. Terong di sini menunjukkan bahwa tanaman terong yang diserang hama ulat. Jadi kalau misalnya hama ulat itu anggaplah zaman sekarang tuh kan virus ya. Hama itu sama dengan virus. Jadi terseranglah oleh hama ulat. Ada ulatnya di sini ya. Jadinya rusaklah terong tersebut begitu. Nah, ada jagung. Tanaman jagung yang rusak karena diserang hama. Dari tanaman 1, 2, dan 3, tanaman 4. Tanaman 4 menggambarkan kondisi kelaparan karena krisis pangan akibat gagal panen dari tumbuhan di pertaniannya. Dari sini bisa dipahami? Sudah? Sudah dipahami apa belum? Sudah. Masih
biar cepat selesai, makanya diperhatiin. Ayo, Adi, Kiki, bagusin. Ayo ditaruh dulu. Yang ada di tangannya ditaruh dulu. Rapiin dulu. Nah, di sini ada gambar wortel. Kan Ibu tadi udah jelasin, ada gambar wortel. Nah, wortel di sini adalah yang di belakang itu ya, dengerin. Perkembangbiakan vegetatif alami, akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi yang beralih fungsi menyimpan cadangan makanannya. Itu contohnya tadi ada wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Jadi wortel ini termasuk pada umbi akar, yaitu umbi akar merupakan bagian akar yang memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Nah, begitu ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Masih semangat atau udah loyo? Udah loyo. Udah, sekarang kita akhiri pembelajarannya. Ayo sekarang diberesin dulu buku-bukunya dan boleh kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Nih. Ayo diberesin. Kita persiapan untuk pulang. Setelah kita tadi belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami, sudah bisa dipahami kan ya mengenai perkembangan vegetatif alami. Di sini Ibu akan memberi penguatan bahwa perkembangan vegetatif alami itu perkembangan secara tidak kawin. Nah, begitu. Berarti dia itu secara individu. Begitu. Contohnya yang tadi itu dah ya, ada spora, ada tunas, umbi akar, geragi, umbi batang, dan umbi lapis. Gitu. Nah, sekarang sudah bisa dipahami kan ya? Semoga ilmu yang kita dapat dan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa pulang. Ayo ketua kelas dipimpin untuk melakukan berdoa pulang. Ayo. Mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pembelajaran yang udah kita bahas mengenai perkembangan vegetatif alami. Semoga bermanfaat. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Dari Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh pulang ya. Hati-hati ya. Makasih. Dadah.